Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hayat selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Pancasila serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya Navrinaldo Arya Wicaksana selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan mempersilakan untuk anggota kelompok 8 memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Said Anissa. Perkenalkan, nama saya Nabila Alfin. Rangkaian acara yang akan kami lewati pada diskusi hari ini antara lain pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya memberi kesempatan kepada penyaji untuk menyampaikan hasil presentasinya. Selanjutnya sesi tanya jawab dengan peraturan yang akan saya bacakan. Satu kesempatan tanya jawab kita laksanakan dengan 2 sesi, yaitu sesi pertama 3 pertanyaan, sesi kedua 3 pertanyaan juga. Waktu tanya jawab kami batasi hanya 15 menit. Ketiga, selama proses diskusi berlangsung, audiens diharapkan untuk bersikap tenang. Ayo dimulai. Di sini kelompok 8 akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Next. Materi yang akan dibahas, yang pertama pengertian nilai Pancasila, yang kedua asal-usul nilai Pancasila, yang ketiga Pancasila sebagai sumber nilai, yang keempat agama sebagai sumber nilai Pancasila, yang kelima nilai Pancasila menjadi sumber norma hukum. Next. Yang pertama pengertian nilai Pancasila. Pengertian nilai menurut sifatnya yaitu sesuatu objek yang baik, sesuatu yang berharga, dan sesuatu yang benar dan berguna positif, bukan yang negatif, tidak baik, tidak benar, tidak berharga, dan tidak berguna. Pengertian nilai lainnya yaitu nilai adalah suatu penetapan atau suatu kualitas yang menyangkut jenis dan minat. Nilai adalah suatu penghargaan atau suatu kualitas terhadap suatu hal yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku manusia. Next. Tingkatan nilai menurut para ahli. Yang pertama, menurut Max Keller, tingkatan nilai dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, nilai-nilai kenikmatan. Yang kedua, nilai-nilai kehidupan. Yang ketiga, nilai-nilai kejiwaan. Yang keempat, nilai-nilai kerohanian. Next. Selanjutnya, menurut Notonegoro, membagi nilai menjadi 3 macam. Yang pertama, nilai material, sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani atau ragawi manusia. Contohnya seperti alat transportasi, mobil, sepeda motor, tempat tinggal seperti rumah, televisi, dan lain-lain.
Yang kedua, nilai vital, sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan kegiatan atau aktivitas. Contohnya seperti sandang dan pangan, makanan, air, pakaian, dan lain-lain. Yang ketiga, nilai kerohanian, sesuatu yang berguna bagi kerohanian manusia. Nilai rohani dibedakan menjadi 4 macam, yaitu nilai kebenaran atau kenyataan yang bersumber dari unsur akal manusia. Yang kedua, nilai keindahan bersumber pada unsur rasa manusia. Yang ketiga, nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber dari unsur kehendak atau kemauan. Yang keempat, nilai religius merupakan nilai ketuhanan, kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber dari keyakinan atau kepercayaan manusia. Next. Yang terakhir, menurut Everest G. Walter, mengelompokkan nilai-nilai manusiawi menjadi 8 kelompok. Yang pertama, nilai-nilai ekonomis, berkaitan dengan harga pasar yang berhubungan dengan jual beli. Yang kedua, nilai kejasmanian, misalnya kepentingan kesehatan, efisiensi, keindahan dari kehidupan badania. Yang ketiga, nilai-nilai hiburan, seperti permainan waktu, senggang atau istirahat yang membantu pengayaan kehidupan. Yang keempat, nilai-nilai sosial berasal dari ketuhanan, kepribadian, dan sosial yang diinginkan. Selanjutnya, nilai-nilai watak. Yang keenam, nilai-nilai estetis seperti nilai keindahan dalam alam dan karya seni. Yang ketujuh, nilai-nilai intelektual seperti nilai-nilai pengetahuan dan mendidik kebenaran. Yang terakhir, nilai-nilai keagamaan seperti ketuhanan, keimanan, keyakinan, dan kepercayaan. Lalu ada penjabaran nilai dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu nilai dasar, nilai yang melekat pada diri manusia. Nilai dasar atau hakikat nilai bersifat universal, yang menyangkut hakikat objek sesuatu kenyataan. Misalnya, hakikat Tuhan, hakikat manusia, alam raya, dan segala sesuatu lainnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, hakikat nilai-nilai dasar yang menjadi sumber norma untuk selanjutnya dapat dijabarkan dan direalisasikan dalam kehidupan yang bersifat praksis. Meskipun dalam kenyataannya, dalam kehidupan praksis berbeda-beda, tetapi secara sistematis tidak akan bertentangan satu sama lain dengan nilai dasar yang menjadi sumber-sumber dari norma-norma tersebut. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu suatu arahan, pedoman, kebijakan yang bersumber dari nilai dasar. Fungsinya untuk merealisasikan nilai dasar dalam kehidupan bermasyarakat supaya dapat terukur dengan jelas. Yang ketiga, nilai praksis, yaitu perwujudan dari nilai instrumental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dua, asal-usul Pancasila. Asal-usul atau asal mula nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah berasal dari perkembangan dan pengalaman hidup bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dimulai sejak keberadaan atau asal mulanya bangsa Indonesia. Asal-usul Pancasila bersumber dari 1. Nilai historis Pancasila. Nilai historis Pancasila dibedakan menjadi 2. Yang pertama, nilai-nilai historis Pancasila zaman kerajaan. Contohnya, pada masa Kerajaan Tarumanegara. Pemerintahan Kerajaan Tarumanegara melakukan pemerintahan secara bijaksana, mengakui keberadaan agama yang dianut oleh kerajaan maupun rakyatnya. Pemerintahan bertujuan menciptakan kesatuan persatuan negara dan rakyatnya, juga mengadakan hubungan perdagangan dan politik dengan kerajaan-kerajaan di luar wilayah Kerajaan Tarumanegara India. Pemerintahan dilakukan secara musyawarah dan berkeadilan. Yang kedua, nilai-nilai historis Pancasila zaman penjajahan. Pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 terjadi peristiwa sejarah dalam perjuangan bangsa Indonesia yang bertujuan untuk memperjuangkan cita-cita bangsa Indonesia, yakni mempunyai tanah air atau negara sendiri. Dengan dikumandangkannya Sumpah Pemuda, maka jelaslah
apa yang diinginkan oleh bangsa Indonesia, yaitu dengan adanya kemerdekaan bangsa Indonesia yang mempunyai tanah air atau negara sendiri dan berbahasa Indonesia. Untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia diperlukan adanya rasa kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah Belanda. Saat itu, semangat bernegara, berbangsa, bermusyawarah, bersatu dalam satu tanah air Indonesia. Dalam Sumpah Pemuda merupakan sumber nilai Pancasila yang tidak boleh diabaikan. Yang kedua, nilai sosiologis bangsa Indonesia. Yang ketiga, nilai religius bangsa Indonesia. Yang keempat, nilai filosofis bangsa Indonesia. Next. Ketiga, Pancasila sebagai sumber nilai. Sila-sila dari Pancasila yang telah ditetapkan oleh Panitia Kemerdekaan Indonesia PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber nilai bagi kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, rakyat, dan bangsa Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya, nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila pertama menegaskan bahwa bangsa dan setiap warga Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa atau Tuhan Yang Maha Satu atau Maha Tunggal. Berdasarkan sila ketuhanan Yang Maha Esa, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk negara untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Berdasarkan sila ketuhanan Yang Maha Esa, negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Dengan demikian, negara Indonesia mengakui semua agama yang berada di Indonesia dan mendapat perlakuan yang sama dari negara. Sila kedua, menekankan nilai-nilai kemanusiaan, artinya keberadaan hak-hak asasi manusia diakui dan dihargai serta dijunjung tinggi. Dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, ini ditegaskan bahwa kebangsaan Indonesia merupakan kebangsaan yang universal, yang menuntut dikembangkannya sikap persaudaraan sedunia berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang sederajat, berkeadilan, dan berkeadaban. Sila ketiga, menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara kebangsaan bangsa yang memiliki persatuan bahasa dan budaya, persatuan nasib, persatuan tanah airnya. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga, Pancasila ini mencakup persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah tanah air Indonesia. Keinginan bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara kesatuan Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Yang keempat, menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan memelihara dan mengembangkan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat dan perwakilan. Pada sila keempat terkandung nilai-nilai kedaulatan rakyat, artinya kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat. Rakyatlah yang berdaulat sebagai pemegang kekuasaan negara. Nilai-nilai untuk musyawarah mufakat melalui perwakilan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggara negara dan pemerintahan hendaknya dilakukan secara mufakat guna mencapai tujuan atau cita-cita yang dikehendaki untuk kepentingan bersama. Sila kelima menekankan bahwa terwujudnya kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan adanya sila kelima di Indonesia, tidak hanya ada demokrasi di bidang politik, tetapi juga ada demokrasi ekonomi. Artinya bangsa Indonesia selain memiliki keadilan di bidang politik, tapi juga keadilan di bidang ekonomi. Empat, agama sebagai sumber nilai-nilai Pancasila.
Pancasila selain mempunyai nilai-nilai kebenaran indrawi dan ilmu pengetahuan, Pancasila juga memiliki nilai kebenaran yang bersumber dari agama. Pancasila bersumber dari agama, maka Pancasila tidak bertentangan dengan agama. Dengan kata lain, pelaksanaan atau pengamalan Pancasila tidak boleh bertentangan dengan nilai agama. Bukti bahwa Pancasila itu bersumber dan tidak bertentangan dengan nilai agama yang ada di Indonesia adalah pada tiap-tiap sila Pancasila termuat dalam kitab suci agama, yaitu Al-Quran. Yang kelima, nilai Pancasila menjadi sumber norma hukum. Yang pertama, sumber hukum. Sumber hukum dalam arti filosofis artinya sumber hukum berasal dari pandangan falsafati tentang dari mana asalnya hukum, apa tujuan hukum, dan mengapa setiap orang dalam masyarakat harus mentaati hukum. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber norma hukum. Pancasila merupakan atau sebagai norma dasar atau prinsip-prinsip dasar yang tertinggi dari semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya semua undang-undang yang tertinggi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya harus bersumberkan dan berasaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai grand norm, yaitu norma dasar atau staf fundamental norm, norma fundamental negara. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok penyaji yang sangat luar biasa. Kita berikan aplaus untuk kelompok 8. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dengan peraturan yang saya akan bacakan. Kesempatan tanya jawab kita laksanakan dengan 2 sesi. Setiap sesi kami buka 3 pertanyaan. Setiap pertanyaan kami berikan 2 sanggahan. Waktu tanya jawab kami batasi. Selama proses diskusi berlangsung, audiens diharapkan untuk tenang dan saya tunjukkan kepada yang dapat berbicara. Apakah ada yang mau bertanya? Permisi, Mas Moderator. Ya, silakan. Saya ingin bertanya. Ya. Apakah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila hanya berasal dari satu agama saja? Mengingat di Indonesia ini adalah negara yang memiliki keanekaragaman. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Buat kelompok 8, tinggal 2 kesempatan. Permisi moderator, saya ingin bertanya. Ya, silakan.
Apa arti yang terkandung dalam nilai keadilan sosial? Baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sebelum sesi pertama saya tutup pertanyaan. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Jelaskan tingkatan nilai menurut Max Keller. Oke. Untuk kelompok 8, apakah berkenan langsung dijawab? Iya, langsung dijawab. Moderator izin menjawab. Ya, silakan. Nomor 1, pertanyaan dari Mbak Vina. Saya ulangi soalnya. Apakah nilai-nilai Pancasila yang diambil dari agama itu hanya berasal dari suatu agama saja? Karena mengingat di Indonesia adalah yang memiliki keanekaragaman agama. Jawabannya tidak. Karena sudah dibuktikan dengan adanya perubahan sila pertama yang sebelumnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, menjamin dan menghormati penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan beragama itu tidak diperbolehkan adanya suatu paksaan agar tidak terjadi pertentangan antara pemeluk agama yang berbeda, maka hendaknya dikembangkan sikap toleransi beragama, saling tolong-menolong dan tidak menggunakan standar sebuah agama tertentu untuk dijadikan tolak ukur nilai moralitas bangsa Indonesia. Ya. Bagaimana Mbak Vina? Apakah jawabannya dengan jawabannya dari kelompok 8 apakah kurang? Sudah cukup, Mas Aldo. Terima kasih. Untuk teman-teman, apakah ada tambahan? Kalau tidak ada tambahan, Izin saya akan lanjut. ingin menambahkan. Ya, silakan. Jadi jawabannya itu tidak, karena Indonesia sebagai nilai Pancasila memfasilitasi dan mengakomodasi penyelenggaraan aktivitas keagamaan setiap warga negara, serta pada saat yang sama tetap menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk menjalankan keyakinan serta kepercayaannya masing-masing tanpa ditentukan negara. Maka Pancasila tidak bertentangan sama sekali dengan nilai-nilai agama apapun. Lahirnya Pancasila juga tidak hanya melibatkan tokoh dari kalangan satu agama saja, melainkan juga tokoh agama lain dan kelompok nasionalis. Sudah. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada tambahan? Jika dirasa cukup, saya akan lanjutkan untuk pertanyaan kedua. Baik, kelompok 8. Lanjut ke pertanyaan kedua. Ya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jadi, keadilan sosial memiliki arti bahwa keadilan yang berlaku di masyarakat adalah keadilan di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti berlaku untuk setiap orang warga negara Indonesia, baik warga negara yang berada dalam wilayah negara Republik Indonesia maupun warga negara yang berada di luar wilayah negara Indonesia. Selain itu, keadilan sosial juga mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan kolektif masyarakat. Oleh karena kehidupan manusia itu meliputi kehidupan jasmani maupun rohani. Artinya keadilan sosial itu meliputi keadilan untuk memenuhi tuntutan jasmani
dan keadilan yang memenuhi tuntutan kehidupan rohani secara seimbang. Bagaimana Mak Sefri? Apakah cukup puas dengan jawaban dari kelompok 8? Ya, sudah cukup. Makasih. Untuk teman-teman, adakah tambahan untuk kelompok 8 dengan pertanyaan ini? Saya ingin menambahkan. Ya, silakan. Monggo. Kesimpulannya bahwa sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna satu, keadilan harus diwujudkan dalam kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Kedua, keadilan yang dimaksud adalah keadilan terutama di bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Ketiga, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keempat, terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur atau sejahtera, baik secara material maupun spiritual. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat ini diliputi dan dijiwai serta didasari oleh sila persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Bagaimana teman-teman? Apakah cukup puas dengan tambahan dari kelompok 8? Jika dirasa cukup, kami persilakan untuk dilanjutkan ke pertanyaan ketiga. Baik, kelompok 8. Bisa dijawab pertanyaan ketiga dari Mbak Mita tentang jelaskan tingkatan nilai menurut Max Schiller. Saya izin menjawab nomor 3. Pertanyaan nomor 3. Iya, silakan. Menurut Max Scheler, nilai-nilai itu tingkatannya berbeda-beda, tidak sama tingginya maupun keluhurannya. Nilai yang satu berbeda dengan nilai lainnya, ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Tingkatan nilai-nilai tersebut dikelompokkan sebagai berikut. 1. Nilai-nilai kenikmatan. Dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan, yang menyebabkan orang-orang atau tidak senang atau menderita. 2. Nilai-nilai kehidupan. Dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai yang penting bagi kehidupan, misalnya kesehatan, kesegaran jasmani, kesejahteraan umum. 3. Nilai-nilai kejiwaan. Pada tingkatan ini, nilai-nilai kejiwaan tidak tergantung dari keadaan jasmani atau lingkungan. Misalnya nilai keindahan, kebenaran, pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. Yang keempat, nilai-nilai kerohanian. Pada tingkatan ini, modalitas nilai berasal dari Yang Maha Suci, misalnya kepribadian atau nilai-nilai pribadi. Sudah. Pak Mita, bagaimana jawabannya? Apakah cukup puas atas jawaban dari kelompok 8? Baik, sudah. Terima kasih. Apakah dari teman-teman ada tambahan lagi? Jika tidak ada, sesi tanya jawab ini saya tutup. Saya buka sesi tanya jawab kedua. 3 pertanyaan lagi. Sudah cukup? Ya. Saya buka sesi pertanyaan kedua. 3 pertanyaan. Baik, teman-teman, jika ada pertanyaan, silakan. Mas moderator, saya izin bertanya. Ya, silakan. Apa hubungan antara nilai dasar, nilai praksis, dan nilai instrumental dalam Pancasila? Terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan selanjutnya? Izin moderator mau bertanya. Ya, silakan.
Mengapa dalam negara kita, negara Indonesia berasaskan Pancasila, sedangkan mayoritas agama dalam negara kita adalah agama Islam? Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi untuk kelompok 8? Pertanyaan terakhir. Sebelum sesi 2 saya tutup. Mas moderator, izin bertanya. Ya, silakan. Oh. Mengapa setiap orang dalam masyarakat harus mentaati hukum? Siap. Sudah, Mas. Ya, baik. Pertanyaan saya tampung. Untuk kelompok 8, apakah bisa langsung dijawab? Ya. Ya, Saya akan baik. menjawab pertanyaan dari Mbak Luca. Ya, silakan. Yaitu nilai dasar adalah nilai yang berasal dari sila-sila Pancasila, yaitu sila 1 sampai 5. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari sila-sila tersebut yang menjadi pasal-pasal dalam undang-undang. Nilai praksis adalah nilai penerapan yang nyata dari nilai-nilai dasar yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, hubungan ketiganya adalah suatu kesatuan untuk mewujudkan tujuan keinginan bangsa Indonesia mewujudkan bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sudah. Baik, Pak Luca, apakah jawabannya bisa diterima? Sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Apakah ada tambahan, teman-teman? Dari pertanyaan ini? Dari kelompok 8 mungkin? Apakah dari teman-teman juga ada tambahan? Jika tidak, saya akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Untuk kelompok 8, silakan dijawab pertanyaan selanjutnya. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Anis. Ya, silakan. Jawabannya, karena di negara Indonesia ini terdapat berbagai kepercayaan yang boleh dianut oleh masyarakat Indonesia. Ada 5 kepercayaan, bukan hanya agama Islam. Maka dari itu, Pancasila mengajarkan pada kita semua untuk bersikap saling toleransi agar tidak terjadi perselisihan antar umat beragama. Sudah. Oke, baik. Apakah ada yang mau menambahkan jawaban dari kelompok 8? Saya ingin menambahkan. Ya, silakan. Jadi karena pada saat pengesahan Pancasila pada Piagam Jakarta, sila pertama berbunyi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian diubah oleh Muhammad Hatta dari usulan A.A. Maramis yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa agar kemerdekaan Indonesia bisa dirasakan oleh semua warga Indonesia yang mempunyai beragam agama. Karena dalam Sumpah Pemuda yang disahkan pada 28 Oktober 1948 yang isinya satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air Indonesia, berarti Indonesia mempunyai beragam suku, ras, dan agama, tetapi harus tetap satu. Lalu di Indonesia memang mayoritas agama di Indonesia adalah agama Islam. Tetapi dalam Indonesia yang disahkan adalah 6 agama. Jadi di sini kita harus mengembangkan sikap toleransi terhadap agama yang berbeda-beda. Sudah. Baik, Mbak Anis. Apakah sudah cukup?
jawaban dari kelompok 8. Sudah, Mas. Oke, kita bisa lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir dari Mbak Tia. Apakah kelompok 8 bisa langsung menjawab? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Tia. Mengapa orang harus mentaati hukum? Jadi, sebagai warga negara yang baik, hukum tentu saja itu dapat sebagai warga negara yang baik, tentunya semua orang harus mentaati hukum yang terdapat di negaranya. Jika orang-orang tidak mentaati hukum, tentu saja itu dapat menimbulkan kekacauan di sebuah tatanan sosial suatu negara yang dapat menyebabkan hilangnya rasa saling menghargai antar umat manusia. Hukum dibuat untuk mengatur dan jika dilanggar, tentu yang melanggar akan mendapatkan hukuman. Oleh karena itu, orang-orang mau tidak mau harus mentaati hukum yang ada agar tidak mendapatkan sanksi. Orang yang mentaati hukum niscaya dalam hidupnya akan selalu dianggap sebagai orang-orang baik. Apakah ada tambahan dari teman-teman ataupun dari kelompok 8 itu sendiri? Bagaimana Mbak Tia? Apakah cukup? Ya, cukup, Mas. Jika dirasa cukup dan tidak ada tambahan, sesi tanya jawab saya tutup. Dari presentasi kelompok 8 dapat saya simpulkan bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan sudah sepatutnya menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan cakupan dari nilai, norma, dan moral yang seharusnya mampu diamalkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, sebab apabila bangsa Indonesia mampu mengamalkan nilai-nilai tersebut, maka berdegradasi moral dan kebiadaban masyarakat dapat diminimalisir secara tidak langsung, juga akan mengurangi kriminalitas di Indonesia, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Marilah kita ucapkan basmalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.